Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Abdul Hadi. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Kemarin kita sudah selesai dengan Microsoft Word-nya. Mudah-mudahan semuanya bisa dikuasai ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah ini karena aplikasinya ya you know lah, jadi kita close saja. Pertama yang harus kita pahami areal Microsoft Excel ini, yang pertama ini adalah areal kerja kita yang nampak di layar ini. Jadi jumlah kolom sama jumlah baris itu bisa kita lihat. Misal kolom kita buat di seperti ini, kita blok aja langsung, terus tekan Ctrl Alt E I S. Pastikan di sini step value. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberi penomoran supaya berurutan. Value ini plus 1 nanti jadinya ya. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penomoran ini secara otomatis dan kita bisa langsung melihat berapa jumlah kolom pada Microsoft Excel ini sendiri. Nah, di sini nampak bahwa angkanya itu ada pada 16.384. Nah, dalam arti kata jumlah kolom Excel ini banyak sekali ya, ada 16.344 kolom. Nah, begitu juga dengan baris, kita lakukan hal yang sama, tekan Ctrl Shift. Di keyboard ada arah panah bawah, supaya itu tujuannya adalah supaya langsung bisa terblok semuanya gitu. Nah, selanjutnya Alt E I S, oke. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat berapa jumlah barisnya semuanya. Langsung aja biar cepat kita tekan Ctrl arah panah ke bawah, langsung dia akan melompat kepada nomor yang paling akhir di Microsoft Excel sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat angka 1048576. Biar nampak kita kasih accounting. Berarti di sini baris pada Excel itu ada 1.048.567 baris. Oh, banyak ya. Banyak memang. Jadi dalam arti kata lain bahwa areal kerja Microsoft Excel ini sendiri itu sangat luas. Nah, bagaimana cara kita melihat supaya ini settingan halamannya atau batas kerja halamannya itu kita bisa langsung klik di preview. Oke, ini kenapa tidak masih ada ini? Kita perlu menambah satu misalnya dari sini angka 1 atau harus mengisi ya minimal 1. Nah, masih belum, klik di preview, oke, back ke home. Nah, di sini nampak baris putus-putus, berarti ini adalah batas kertas. Nah, ini apa ukuran kertasnya? Kita bisa lihat di page layout, langsung klik di arah panah bawah ini, di situ kita lihat, ini ukuran kertasnya adalah A4, dan kita juga bisa mengubah halaman, ukuran kertasnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Jadi sifatnya Microsoft Excel ini adalah lebih ke tabulasi. Jadi kita bisa membuat seperti database atau rekap data dan sebagainya. Excel ini juga memudahkan kita dalam hal menghitung. Karena di sini disediakan banyak sekali fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang memudahkan kita. Yang mana fungsi tersebut tidak kita dapati pada Microsoft Word. Nah, namun kita juga bisa mengetik di sini apakah itu kita membuat surat atau lainnya. Nah, cuma kita di sini membutuhkan pengaturan lebih. Misal di sini kita ingin buat contoh surat permohonan. Ya, kita buat dulu formatnya ya. Dengan hormat. Oke. Nah, di sini tersenter otomatis karena tadi waktu kita membuat penomoran saya langsung membuatnya center ya. Terus selanjutnya sehubungan. Oke, kita backkan dulu. Sehubungan dengan adanya instruksi dari Rektor Universitas Syah Kuala dalam hal menanggapi virus atau langsung apa nama singkatannya, coba kita lihat dulu, saya pun lupa. COVID-19 ya, COVID-19. Maka dengan ini
kami menghimbaukan bahwa proses belajar mengajar untuk sementara digantikan dengan proses di sini kita ubah proses belajar mengajar dengan cara tatap muka untuk sementara digantikan dengan menjadi online e-learning atau proses lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah pada Microsoft Excel sendiri dia akan bekerja terus tanpa henti atau tanpa seperti kalau misalnya pada Microsoft Word begitu dia mencapai batas margin otomatis ini akan turun ke bawah tulisannya ya, tapi di Excel tidak. Jadi kita harus men-settingnya. Yang pertama kita blok aja, arahkan kursor pada awal kolom atau pada baris yang bersangkutan. Kita blok sampai batas akhir kertas. Ingat ini adalah batas margin kertas ya, yang garis putus-putus ini. Terus selanjutnya kita bisa langsung pilih di sini atau kita bisa pilih Ctrl 1 untuk format cell. Nah, pilih pada menu alignment-nya. Nah, di sini ada fungsi. Kita bisa lihat untuk horizontal maksudnya adalah itu kita bisa ingin menempatkan tulisannya secara general atau sebelah kanan, center, kiri. Justify ini maksudnya adalah rata kiri kanan ya. Nah, di sini kita abaikan aja, kita langsung button vertikalnya gitu juga. Di sini posisi atas center atau bawah, atau justify ini center bukan center. Rata atas bawah. Ya, rata atas bawah beda. Perlu dipahami ya. Di sini horizontal, rata kiri kanannya. Yang ini posisi atas bawahnya. Atau kalau kita cancel dulu, kalau di menu di sini kita bisa lihat posisi rata kiri, rata kanan atau kiri sih? Rata kiri, ini rata kanan, ini center. Nah, di sini adalah posisi top, ini centernya, di sini buttonnya ya. Oke, kita kembali. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita pilih warp text. Ini tujuannya adalah supaya tulisan ini tadi langsung menurun ke bawah sampai batas yang sudah kita tentukan. Nah, satu lagi adalah kita mergerkan selnya, kita gabungkan sel kolom-kolom ini tadi menjadi satu sel. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah, terus kita tinggal lebarkan aja barisnya sesuai dengan ukurannya. Oke, ini. Nah, ini di sini kita ingin melihat tadi apa perbedaan fungsi-fungsi ini tadi ya. Saya ingin posisi justify. Nah, di sini bisa terlihat kan posisi tulisan itu akan menjadi rata atas dan bawah. Nah, kembali begitu juga dengan posisi horizontalnya. Kalau saya ingin membuat, tapi di sini tidak usah saya ubah lagi karena posisi sudah pas ya. Atau bolehlah kita ini biar pasti saja. Di sini kita buat top. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini juga kita kembali ke ini. Posisi indeks ini fungsinya untuk supaya tulisan ini tuh ada marginnya. Margin dari awalnya. Coba kita lihat, kita ubah menjadi 2. Kita lihat, tuh. Nah, dia akan bergeser. Di sini ada posisi 2. Nah, itu kita undo saja karena kita tidak menggunakan itu. Nah, dan ini adalah arah tulisannya. Kalau misalnya kita mau arahkan posisi tulisannya ke atas atau direction ya, orientasinya ini ke bawah. Oke, kita contoh ke atas, maka bentuk tulisannya akan mengubah sini. Nah, tapi kalau pada Microsoft Word, hal ini tidak perlu kita lakukan ya. Nah, selanjutnya untuk tabulasi. Tabulasi itu kita bisa buat langsung secara manual. Ketik misal nomor, nama, NIM, apalagi yang kita butuhkan sebagai contoh, alamat. Nah, itu aja dulu. Ini kita sesuaikan. Oke. Ini kita hapus saja ya. Archer ini kita kembalikan normal karena kita langsung masuk ke tabel. Nah.
Di sini kita buat contoh, kopikan aja buat 1, 2, 3 sebagai 5 contoh buat nama Andi, Putra, Bagus, Santi, dan tidak pakai word, dan sini Wani. Oke, name-nya anggap saja 123, 124, 125, 126, 127. Nah, alamatnya Banda Aceh, Sigli, Luhuk Sumawe, Langsa. Nah, ini sebagai contoh dulu. Oke, ini bisa kita lebarkan. Nah, untuk melebarkannya, kita itu yang saya arahkan kursor ke atas ini, pastikan kursor itu membentuk tanda plus hitam seperti ini ya. Klik tahan, kita bisa melebar dan mengecilkannya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Atau kita bisa blok, klik kanan, kolom weight. Nah, kita bisa atur ukuran kolomnya, misalnya sini langsung saya ubah menjadi 15. Nah, berarti ini lebar kolomnya adalah 15. Begitu juga dengan baris. Oke, di sini bedanya tadi kolom, di sini menjadi row head ya. Oke, terus selanjutnya kita bisa memberi tabel, itu bisa di font atau masuk ke format cell kembali. Di sini ada untuk font dan di sini ada boulder. Nah, boulder kita bisa langsung klik seperti ini atau kita bisa langsung pilih seperti ini. Nah, itu cara membuat tabel biasa. Nah, bagaimana cara membuat tabel satunya lagi yang otomatis ada headernya? Oke, ini kita copy saja sebagai contoh, enter. Nah, selanjutnya pilih insert table. Nah, pastikan di sini pilih centang my table has header. Nah, maksudnya situ tabel saya mempunyai headernya atau kepalanya ya. Klik OK. Tup. Nah, sini otomatis. Jadi nanti pada saat kita mengisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini langsung secara otomatis akan memberi warna-warni ya pada setiap baris supaya lebih memudahkan kita dalam bekerja nantinya. Jadi ini kita copy saja. Nah, di sini standar. Nah, untuk menu-menu lainnya itu hampir sama dengan. Oh ya, tunggu dulu. Sebelum itu, ini tabel ini kita bisa juga kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Atau kita tidak mau warna ini. Kita mau ganti warna ini, terserah sesuai dengan kebutuhan kita aja ya. Jadi kita pakai defaultnya aja. Saya pakai defaultnya. Selanjutnya kalau kita perhatikan ke bawah di sini ada menu sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini juga sama. Ini adalah areal kerja yang disediakan oleh Excel. Dan kita juga bisa menambah sheet-sheet ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kalau seandainya kita sudah membuat sebuah format file yang mana dalam satu file itu tersebut mempunyai banyak sheet, di sini sampai puluhan sheet yang kita buat. Nah, langkah tercepat supaya kita bisa langsung lompat ke sheet yang kita tuju adalah kita buat satu sheet ini sebagai daftar isi. Di sini saya ingin memindahkan sheet 1. Ini coba dilihat yang awalnya sheet 1 di sini. Saya sheet 2 ini ingin saya rename menjadi bagaimana cara rename tadi? Kita ulangi ya. Klik kanan, rename. Nah, di sini saya buat menjadi daftar isi. Nah, enter. Nah, posisi ini saya tinggal klik tahan, saya pindahkan aja ke sebelahnya. Kemana ingin kita pindahkan, klik tahan, tinggal kita tempatkan. Misalnya saya ingin pindahkan ke tengah. Oke, selanjutnya kita buat sheet 1. Oke, sheet 2. Nah, ini bisa kita blok keduanya, kita klik tahan, arahkan, pastikan kursor menjadi bentuk tanda plus hitam ini ya, klik tahan, drag ke bawah. Jadi kita tidak perlu ketik ulang, langsung aja seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan menu hyperlink. Itu ada pada kelompok insert, hyperlink. Di sini kita letakkan kursor di sheet 1 misal.
Langsung hyperlink, keluar menu ini. Di sini kita pilih place in this document. Nah, di sini langsung kita pilih sheet 1. Oke. Nah, di sini langsung tulisannya berubah menjadi warna biru. Di sini menandakan bahwa sudah ada hyperlinknya. Kalau kita klik, dia akan langsung melompat ke halaman sheet 1 gitu. Nah, begitu juga kita buat langsung di sini klik hyperlink, place document, di sini sheet 2, tidak ada, kita cancel ini, kita hapus ya. Karena sheet 2 tadi sudah kita ubah menjadi kita rename menjadi daftar isi. Nah, ini sebagai contoh. Langsung klik kanan, klik di hyperlink, pilih sheet 3, oke, sheet 4 gitu juga. Hyperlink, nah pastikan, sekali lagi pastikan posisinya itu adalah place in this document. Ya. Selanjutnya di sheet 3 sudah, sheet 4, sheet 5. Nah, biar kedua kita cukup ya ini sebagai contoh beberapa aja. Langsung misalnya saya ingin melompat ke sheet. Contoh di sini saya ingin langsung melompat ke sheet 4. Langsung saya klik aja di sheet 4, otomatis halamannya akan langsung melompat kepada sheet 4. Nah, untuk memudahkan kita kembali ke daftar isi, langsung aja kita buat satu menu, misal back kembali ya. Di sini juga kita hyperlinkkan, klik, pastikan posisi di place in this document, pilih daftar isi. Nah, kita klik back. Nah, dia langsung akan melompat. Klik sheet 3, buat lagi satu back. Jadi di sini agar memudahkan kita bekerja atau mencari sheet apabila file yang sudah kita buat ini banyak sheetnya ya, banyak halaman kerja yang sudah kita buka. Oke. Selanjutnya tabel kita masuk langsung kepada formula. Apa itu formula? Formula itu rumus-rumus yang disediakan oleh Excel. Nah, di sini di file ini bisa kita lihat formula itu terbagi, salah satu adalah untuk bagian keuangan, tanggal dan waktu, matematik, statistik, logika, dan sebagainya. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Di sini bisa kita lihat untuk statistik, di situ ada average. Average fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata. Count itu untuk menghitung jumlah data. Max itu untuk melihat angka paling tinggi dalam sebuah data. Min begitu juga. Sum ini juga, sum adalah untuk penjumlahan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung masuk, ini kita copy aja tabel ini ke halaman ke sheet yang berbeda. Kita copy paste saja. Ini kita lebarkan. Oh ya, kita undo dulu, kita lihat. Nah, di sini agar kita kopinya, pada saat kita paste file itu langsung ukuran ini mengikuti file awal. Contoh di sini kita lihat ukuran lebar kolom ini berbeda-beda gitu kan. Kalau misal kita copy paste seperti biasa, nah, seperti ini, langsung kita paste biasa saja, dia jumlah kolom ini harus kita sesuaikan lagi. Nah, bagaimana cara supaya langsung bisa menyesuaikan? Klik kanan, pilih paste spesial, pilih column weight. Nah, klik OK. Nah, ukuran kolom ini akan terus menyesuaikan diri dengan ukuran kolom pada file awal. Tinggal kita enter. Nah, di sini kita tambah data tabelnya ya. Gaji. Misal kita buat si Andi punya gaji 1,5 juta. Si Putra 2 juta. Kurang 2 juta. Bagus 2,5 juta. Santi 2 juta. Wani 2.500.000. Nah, dalam pengetikan nominal sangat tidak dianjurkan kita membuat atau mengetik secara manual. Misal, dalam menulis angka 1,5 juta kita langsung ketik 1.500.000. Nah, enter. Kenapa sangat dilarang?
Ini nanti berpengaruh. Kalau seandainya format bahasa yang atau format bahasa yang sudah terset pada komputer kita itu adalah bahasa Inggris, titik ini akan dianggap sebagai koma. Nah, jadi bagaimana cara kita buat ini biar nampak kalau kayak gini, kita nggak tahu nih berapa angka. Apakah harus kita hitung satu-satu? Tidak. Langsung aja kita blok. Pada posisi tetap di menu home itu ada kelompok number, pilih koma di sini. Nah, ini posisinya formatnya akan langsung berubah menjadi accounting. Gitu. Oke. Jadi nanti kita tidak punya masalah pada saat kita copy paste. Nah, apa itu sum? Ya, sum itu rumus penjumlahan. Rumus-rumus itu bisa kita lihat di sini, salah satu sum, phrase, if, hyperlink, count, max, sin, dan sebagainya ya. Nah, sum sendiri itu adalah rumus untuk penjumlahan. Misal, coba kita lihat perbedaannya. Kita buat dua perbedaan, manual, dan ini menggunakan formula. Nah, kalau manual, kalau misalnya kita ingin menjumlahkan data di atas, tentu kita harus pilih ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Enter. Nah, kalau menggunakan formula, langsung aja sum. Ingat, dalam menggunakan formula, itu tetap harus diawali dengan sama dengan. Ya. Nah, oke, kita ingin menjumlahkan, langsung kita pakai sum, buka kurung, langsung di sini langsung diarahkan. Pilih numbernya di sini. Jadi kita tidak perlu kita klik satu-satu ya. Langsungnya ketik titik dan klik pada posisi akhir. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini jumlahnya sama. Ini dengan menggunakan rumus sum. Lebih praktis dan lebih efektif ketimbang kita harus menggunakan manual ya. Kenapa? Nah, di sini kan sampelnya hanya 5. Coba kalian bayangkan kalau sampelnya itu sampai ratusan atau ribuan. Ya, malas dong kita harus buat sesuatu, ya kan? Nah, selanjutnya kita delete. Kita buat formula sebagai contoh cash flow. Apa itu cash flow? Ya, kalian pasti kan sudah belajar semua akuntansi kan? Nah, cash flow itu salah satu laporan yang ada dalam laporan keuangan yang berisikan tentang 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Ya, nah di sini kita buat simpelnya aja. Di sini tanggal, referensi. Nah, referensi ini apa? Ini adalah untuk nomor bukti transaksi ya. Itu item, ini nanti kita isi dengan nama kegiatannya, debit atau masuk. Di sini kredit atau keluar. Dan terakhir adalah saldo ya. Nah, ingat kalau kita sudah ketik debit, nggak usah kita ketik dua-dua, pilih salah satu aja. Kalau udah debit, sudah berarti lawannya kredit. Tidak perlu kita buat garis miring masuk keluar ya. Nah, ini sini langsung kita sesuaikan. Di sini kita membuat arus kas anak kos. Siapa anak kos di sini? Tunjuk tangan. Ya, tapi tidak mesti untuk anak kos ya. Biar kita tahu alur kemana sih jajan kita selama ini lari gitu ya. Atau berapa sih sisa saldonya. Biar lebih terarah dan tertata. Nah, anak ekonomi ini penting. Nah, kita anggap di sini bulan Maret. Nah, bulan Maret pada tanggal 1 itu mendapat uang jajan ya, sebesar 1.500.000. Wih, besar ya. Nah, ingat ini tadi, langsungnya kita blok aja sebagai sampel. 15 juta, kebanyakan, kita hapus satu. Nggak boleh boros-boros ya. Nah, saldo, apa rumusnya? Saldo itu sama dengan debit dikurang dengan kredit atau masuk dikurang dengan keluar. Nah, anak kos begitu tanggal 1 dapat kiriman uang dari orang tuanya, uang jajan, langsung pada tanggal 2
Nah, ini cerita anak kos ya. Langsung beli mie instan. Nah, untuk jaga-jaga apabila nanti pada pertengahan bulan atau akhir bulan sudah kehabisan uang jajan. Ya. Berapa dibelinya? Kita anggap dia beli satu dus 50.000 ya. Nah, untuk saldo bagaimana? Di sini tadi kan langsung debit kurang kredit. Nah, untuk posisi ini adalah sama dengan sisa saldo ditambah masuk dikurangi dengan kredit. Enter. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Biar memudahkan kita, jadi kita tidak perlu berulang-ulang kita ketik. Excel ini memudahkan kita ya. Langsung kita copy atau Ctrl C. Kita copy aja ke beberapa ke bawah. Ya. Nah, sudah. 3. Beli telur. Nah, 1 papan ya. Berapa? Oh, beli mie tadi kebanyakan ya 500.000. Masa mie 500.000, 50.000 aja. Oke, beli telur 20.000. Atau sekarang 10.000 itu 6 butir, berarti 20.000 berapa butir? Nah, di sini kita langsung bisa lihat berapa sisa saldo kita ya. Nah, terus di tanggal 3 lagi beli minyak goreng. Berapa harga minyak goreng? 17.000. Nah, terus beli ikan asin. Nah, ini perlu dilihat nih ya untuk anak-anak kos ya. Jangan kalian beli ikan mentah. Karena kenapa? Tidak tahan lama. Kalau kalian beli ikan asin, disimpan bisa bertahan 1 bulan. Tapi ingat, jangan sampai ikannya berjamur. Itu nanti kalian makannya sakit perut ya. Tapi kalau ikan mentah, kalau kalian ada kulkas paling enak kita simpan 1 minggu, sisanya juga sudah nggak enak lagi ya. Jadi stoklah barang-barang yang bisa tahan lama. Oke, beli ikan asin 15.000, maksudnya banyak-banyak, nanti datang kawan rame-rame ya. Oke, tanggal 10 kita dapat kunjungan dari saudara menginap di tempat kita. Tuh anak kos nih terutama nih paling berharap nih ya. Kunjungan saudara. Jadi saudara itu memberilah uang jajan untuk kita sebesar 500.000. Nah, di sini saldo kita bertambah. Oh, 5 juta kebanyakan, nggak mungkin. Itu saudaranya terlalu kaya dan super royal. Jarang ya, jarang ada saudara beri angka segitu. Nah, segini paling hebat. Itu pun mikir, paling ada paling 100 atau 200.000 ya. Nah, di sini dan seterusnya, di sini kita lihat karena dengan sudah menggunakan rumus, atau kalau mau kita tambahkan secara manual, bisa kita lihat. Sama dengan saldo, sisa saldo ditambah debit pada posisi ini, dikurang kredit. Enter. Sama ya jumlahnya ya. Nah, oke, ini nanti kita langsung masuk sum itu. Ini contoh sederhana menggunakan rumus tambah kurang bagi ya. Jadi bisa kita lihat fungsi-fungsinya. Nih tambah adalah penjumlahan. Oke, di sini aja. Tambah untuk penjumlahan. Kurang pengurangan. Oh, sorry, di sini maksudnya bukan ini tapi kode atau icon ya, icon. Nah, kalau kali itu bintang, ini perkalian. Oke, apalagi bagi ini. Oke, sub bagi. Tanda ini adalah untuk pembagian. Ini maksudnya pangkat ya, pangkat. Jadi sebagai contoh sama dengan 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 5 dikali 5, enter, 25 ya. Nah, ini yang harus diingat untuk ikon-ikon dasarnya. Oke, ini contoh penjumlahan
eh, jumlahan dan pengurangan. Nah, terus kalau perkalian contohnya bagaimana? Oke, kita anggap dari tabel ini kita copy saja ke bawah atau ke sheet yang lain ya, biar lebih ini. Paste spesial, kolom weight, enter. Nah, di sini contoh uang jajan ini kita hapus. Oke, apa cara cepat barusan? Oke, kita undo. ALT ED. Nah, selanjutnya ED tinggal pilih di sini kan R. R itu untuk menghapus baris. Eh, C kalau kita tekan C untuk menghapus kolom. Nah, di sini kan kita ingin menghapus baris. Jadi tekan R. Oke, atau enter ya, maka hilang. Di sini kita ingin lihat contoh perkalian. Di sini ada yang kurang dari satu, mana tadi filenya di sini. Nah, di sini ini persen, persentase. Ini yang harus dihafal ya atau diingat ya. Oke, kita membuat harga mie instan satuannya itu berapa harga mie instan? Ayo anak kos, berapa? 2.500, betul. Pintar, ini nampak yang sering beli ini ya. Kalau harga telur kita taruh aja 1.500 satu, minyak goreng 17.000, ikan asin 1 kilonya berapa? 12.000 misal. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi seandainya kita beli ini harga ya. Nah, kita belanja di sini kita beli Indominya 5, telurnya 10, minyaknya 2, ikannya 3 kilo. Oh, banyaknya. Oke, berapa total jumlahnya? Nah, ingat, jangan karena namanya jumlah berarti ini harus kita tambah, bukan ya. Ya, kita harus sesuaikan dengan fungsinya. Berarti kalau kondisi seperti ini, berarti kita harus menggunakan perkalian. Sama dengan C4. Kenapa C4? Ini posisinya adalah pada kolom C baris keempat. Oke, dikali 5. Enter. Nah, tinggal yang di bawah tidak usah kita ulang, copy paste. Nah, berapa totalnya? Totalnya sama dengan, nah ini baru kita jumlahkan. Sum tutup kurung, enter, 97.500. Nah, ya. Untuk formula selanjutnya kita akan bahas tentang cara menghitung rata-rata, yaitu menggunakan rumus average. Untuk melihat nilai maksimal, nilai minimal, menjumlah dengan satu kriteria tertentu, yaitu pakai rumus sum if, dan menjumlah dengan lebih dari satu kriteria. Sum if jamak pakai S ya. Nah, di sini saya sudah ada contoh tabel untuk daftar gaji karyawan. Nah, di sini terdiri dari nomor, nama, NIP, pangkat, JK, jenis kelamin, jumlah hari kerja, gaji pokok, uang makan, uang transportasi, gaji kotor, pajak, zakat, dan gaji bersih. Di sini pajaknya kita tentukan aja 5% ya. 5% dari total gaji kotor. Nah, nanti gaji kotor ini sendiri adalah penjumlahan dari gaji pokok ditambah uang makan ditambah uang transportasi selama 1 bulan. Di sini datanya langsung aja kita buat contoh 10 sampel, 1, 2, oke. Nah, di sini kita beri aja namanya Nova, Jaya, Syahbudin, Humaira, Kemala, Andi, Bagus, Bunga, Citra,
dan Luhut. Nah, untuk NIP-nya itu nomor induk pegawai. Nah, kita buat aja seperti ini. Dua, pangkatnya kita acak. Kita anggap Nova ini masih golongan 3, Jaya sudah golongan 4, Syahbudin golongan 2, Humaira golongan 3, Kemala golongan 2, Andi golongan 4, Bagus golongan 4, Bunga golongan 3, Citra golongan 3, Luhut golongan 4. Nah, ini kita langsung senterkan aja. Sampai di sini kita senterkan. Nah, JK Nova itu P, Jaya itu L, Syahbudin L, Humaira P, Kemala P, Andi L, Bagus L, Bunga P, Citra P, Luhut L. Nah, jumlah hari kerja kita variasikan aja ya. Nova 20 hari, ini 19 hari, mungkin ada izin atau sakit ya. 18, 20, 20, 20, 19, 20, 18, 18. Oke. Nah, ini juga kita senterkan aja. Jumlah gaji pokok 1 bulan untuk golongan 3 kita buat 2,5 juta. Oke, kita kasih accounting, kita blok aja biar nanti secara otomatis semuanya teraccounting ya. Oke. Golongan 4 3 juta. Golongan 2 2 juta. Golongan 3 2,5. Golongan 2 2 juta. Golongan 4 3 juta. Terus 3 juta. Di sini 2,5. 2,5, 3 juta. Nah, uang makan itu biasanya dipilah ya berdasarkan pangkat. Nah, di sini kita buat ada pangkat golongan 2, 3, dan 4. Nah, satu harinya untuk golongan 2 adalah sebesar 30.000. Golongan 3 35.000. Golongan 4 40.000. Nah, selanjutnya langsung aja kita kali jumlah hari kerja dikali jumlah uang makan berdasarkan pangkat. Nah, Nova pangkat 3 berarti 35.000, atau langsung aja kita ketik 35.000 boleh. Nah, di sini kita tidak bisa copy karena faktor pengalinya beda-beda. Nah, sedangkan file sini sendiri kan acak, sengaja kita acak. Namun kita juga bisa kita urutkan. Misal kita langsung buat seperti ini dulu. Saya ingin mengurutkannya secara urutan pangkat. Berarti pilih menu data, sort. Nah, hilangkan centang my data has header. Nah, di sini langsung saya pilih kolom D. Kenapa kolom D? Karena pangkat ini terletak pada kolom D. Selanjutnya nilainya yang di sort on, terus ordernya dari kecil ke besar. Oke. Nah, di sini kalau seperti ini kasusnya kita bisa copy. Langsung biar cepat boleh. Nah, terus sama dengan jumlah hari kerja untuk golongan 4 dikali dengan 40.000. Tinggal kita copy. Nah, yang di atas sama dengan jumlah hari kerja dikali dengan 30.000. Nah, kita kembalikan sortnya biar sengaja filenya diacak. Nanti kita ingin menghitung dengan kriteria tertentu ya. Ini saya kembalikan ke kolom A biar nomor urutnya berurut. Ya. Oke, sudah. Transportasi
kita anggap untuk golongan 3 itu sama dengan, ini kita undo dulu biar cepat. Golongan 2 sama dengan 400.000. Golongan 2 400.000, 3 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, ini 600.000. Oke. Nah, selanjutnya menghitung jumlah gaji kotor. Jumlah gaji kotor itu adalah jumlah gaji pokok ditambah uang makan selama 1 bulan dan ditambah uang transportasi. Jadi bisa langsung menggunakan sum sama dengan sum, buka kurung, blok Arial ini, enter, ini tinggal kita copy ke bawah. Pajak itu adalah setoran wajib ke negara ya. Itu yang dipotong dari gaji kotor. Nah, di sini kita anggap untuk pajak gaji adalah sebesar 5%. Jadi langsung saja 37 atau gaji kotor dikali dengan 5%. Enter. Berarti pajaknya adalah 185 dan yang lain tinggal kita copy. Begitu juga dengan zakat. Itu kalau di provinsi kita ada potongan untuk zakat sebesar 2,5%. Ya, sama tinggal dikali 2,5. Kalau cara menghitung manualnya bagaimana untuk pajak? Ya, sama dengan buka kurung 2,5 bagi 100 kali gaji kotor. Sorry. Kalinya tinggal. Oke, angkanya sama kan? Jadi tidak usah diragukan. Untuk rumus sudah pasti benar. Tinggal kita copy. Nah, untuk gaji bersih sendiri adalah gaji kotor dikurang pajak dan zakat. Jadi, gaji kotor kurang sum kurung enter. Nah, selanjutnya di bawah kita buat tanda jumlah rata-rata maksimal minimal. Nah, kalau rumus penjumlahan tetap menggunakan sum. Oke. Nah, berarti di sini perusahaan harus membayar gaji karyawan 1 bulan untuk kondisi hari kerja seperti ini, tidak full ya. Itu sebesar 35.251.750. Nah, rata-rata gaji itu langsung pakai average, buka kurung, langsung kita blok Arial ini. Nah, manualnya bagaimana menghitung rata-rata? Itu kan sama dengan jumlah ini ya, sama dengan sum jumlah ini dibagi berapa data, total data di sini ada 10 data, berarti dibagi 10. Enter. Nah, sama ya. Ini cara menghitung manualnya di sini dengan menggunakan formula. Ya, untuk maksimal itu kita ingin melihat siapa yang gajinya paling tinggi atau berapa gaji paling tinggi untuk bulan ini gitu per orangnya. Oke, langsung max blok sama. Nah, minimal itu adalah gaji terendah. Minimal. Oke, di sini gaji tertinggi adalah 4.070.000. Siapa pemiliknya? Ini atas nama Andi. Gaji terendah adalah 2.719.500. Siapa pemiliknya? Pemiliknya Syahbudin ya. Nah, ini untuk tabelnya tinggal kita beri bolder saja. Langsung full. Ini juga bolder. Nah, ini bisa kita boldkan boleh untuk lebih menonjol ya. Nah, fungsi sum if.
Sum if itu adalah menghitung dengan satu kriteria tertentu. Misal, di sini saya ingin menghitung berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan hanya untuk golongan 3 saja. Atau berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan hanya untuk perempuan saja atau laki-laki saja. Maka kita langsung pakai rumus sum if. Nah, perlu diingat sum if itu rumusnya adalah buka kurung. Itu nanti begitu kita masukkan rumus, di sini sama dengan sum if buka kurung, langsung yang diminta pertama adalah ring. Nah, yang dimaksud ring adalah ring kriteria. Di sini tadi sebagai contoh kita biar mudah kita ingat jumlah gaji untuk golongan 3. Oke. Di sini 3, di sini 2 ya. Dan di sini adalah 4. Jadi rumus awalnya adalah sama dengan sum if buka kurung ring titik koma. Nah, titik koma di sini nanti diperhatikan ya. Bisa jadi ada komputer yang Anda pakai mungkin tidak menggunakan titik koma tapi titik. Ini tergantung dari bahasa yang terformat pada komputer. Nah, untuk melihatnya di mana kita bisa masuk langsung dari control panel. Kita klik di sini control panel, terus kita pilih regional and language. Nah, regional ini langsung. Nah, komputer saya tersetting dengan format Indonesia. Berarti di sini nanti di Excel-nya adalah titik koma. Kalau formatnya Inggris berarti koma. Itu ya, yang harus diingat ya. Sama dengan sum if buka kurung ring. Nah, titik koma kriteria titik koma sum ring ya. Nah, penjelasannya apa? Ring ini biar lebih mudah, ring kriteria yang dimaksud ya. Kriteria. Nah, di sini ring kriteria adalah kita blok kriteria yang akan kita tentukan. Nah, dalam ini langsung aja kita simulasi ya, sama dengan sum if buka kurung. Nah, ring langsung kita blok. Di sini tadi kita ingin lihat jumlah gaji berdasarkan golongan. Nah, untuk golongan 2 langsung kita blok areal ini. Terus kriterianya kita bisa ketik begini 2, atau juga bisa langsung kita klik pada salah satu data yang ada di sini di kelompok pangkat atau kriteria yang mau kita tentukan ya. Nah, selanjutnya adalah sum ring. Sum ring ini adalah jumlah total gaji bersih yang ingin kita hitung tadi. Nah, langsung saja kita blok semuanya. Tutup kurung, enter. Nah, berarti total gaji untuk golongan 2 saja adalah 5.494.500. Nah, kita buktikan betul tidak? Tinggal kita lihat yang untuk golongan 2 di sini 1 orang ditambah 2 orang. Nah, ada cuma 2 ya. Nah, langsung enter. Sama angkanya. Nah, ini kalau ingin kita buktikan. Ya. Untuk golongan 3 juga sama. Kita hanya perlu mengganti sum if buka kurung ring kriteria. Nah, tentukan kriterianya. Terus selanjutnya adalah sum ring. Enter. Nah, ingat ya, kita bisa langsung untuk kriterianya di sini, kita bisa langsung pilih salah satu yang ada di sini atau kita juga bisa mengetik manual. Nah, tapi ingat, kalau dalam mengetik kriteria manual yang sifatnya teks itu harus kita tambahkan tanda petik. Ya. Nah,
sama dengan untuk golongan 4 sum if buka kurung ring kriteria, terus kriterianya adalah 4 dan sum ring gaji untuk golongan 4. Nah, tinggal kita jumlahkan untuk buktikan sama tidak dengan total gaji yang jumlah di atas ya. Kita jumlahkan untuk kelompok mereka saja. Nah, di sini 35.251.750. Nah, di sini sama. Ya. Selanjutnya sum if jamak atau sum if pakai S ya. Sama dengan sum if. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghitung dengan lebih dari satu kriteria. Ya. Dalam hal ini mungkin kita buat contoh nanti kita ingin menghitung berapa jumlah gaji golongan 4 hanya untuk laki-laki saja. Ya. Rumusnya adalah kebalikan dari sum if. Sum if jamak itu yang harus kita ring terlebih dahulu adalah areal yang akan kita jumlahkan. Sedangkan di sum if dengan satu jenis kriteria yang harus kita ring pertama adalah kriteria dan yang paling akhir adalah jumlah yang akan areal yang akan kita jumlahkan. Oke. Jadi ingat ini rumusnya sum underscore ring titik 2 ring kriteria 1. Apa kriterianya? Terus ring kriteria 2. Nah, terus apa kriterianya? Dan selanjutnya kalau ada ketentuan-ketentuan lain yang ingin kita tentukan ya. Ini rumusnya, ini saya bold biar lebih besar sedikit. Saya pindahkan ke sini. Saya besarkan sedikit fontnya biar terlihat ya. Nah, ini saya pindahkan biar tidak mengganggu lokasi kita kerja. Sudut. Nah, jadi sebagai contoh untuk sum if, kita ingin lihat berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan hanya untuk golongan 4 laki-laki saja. Ya. Jadi sama dengan sini kita buat dulu apa juga jumlah gaji untuk laki-laki golongan 4 atau pangkat 4 ya. Nah, di sini kita ubah perempuan. Nah, ini saya kecilkan sedikit fontnya, jangan terlalu besar. Saya kasih 18, ya 18 saja. Nah, terus selanjutnya ini langsung kita copy aja, tinggal kita ganti golongannya. Ini 3. Ini juga 3. Dan di bawah, oke kita copy aja. Oke, nah langsung sama dengan sum if pakai S. Nah, sama seperti bahasa Inggris dasar ya, pakai S karena kata jamak atau lebih dari satu ya. Nah, sum if langsung rumusnya formulanya itu mengarahkan kita tentukan areal yang akan kita jumlahkan. Ini arealnya kita tentukan. Oke, titik koma. Tentukan areal kriteria. Nah, di sini tadi laki-laki golongan 4. Bisa ini dulu atau ini dulu, terserah bebas. Oke. Ketik L. Oke, terus kriteria kedua. Oke, nah ini hasilnya. Ini kita kasih accounting. Nah, untuk wanitanya sama dengan sum if
kurung ring kriteria ya, sorry, salah ketik. Terus ring kriteria 2. Oke, 0. Tidak adakah wanita yang bergolongan 4? Ya, memang tidak ada ya. Di sini bisa kita lihat 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki. Nah, untuk golongan 3-nya sama dengan sum if buka kurung ring areal yang akan dijumlahkan, ring areal kriteria yang ingin kita tentukan atau kriteria 1 yang ingin kita tentukan, apa jenis kriterianya, laki-laki, terus ring kriteria 2-nya dan apa kriteria 2-nya. Di sini 3. Ya, tutup kurung, enter. Nah, masa iya tidak ada laki-laki golongan 3? Kita lihat, golongan 31 perempuan, golongan 32 perempuan, golongan 3 perempuan, dan semuanya perempuan. Ya. Oke, ini sebenarnya filenya biar tidak perlu kita tidak perlu kita ketik berulang-ulang, bisa langsung kita copy paste. Namun sebelum kita copy paste, file rumus-rumus ini harus kita absolutkan dulu. Kenapa? Supaya pada saat kita copy paste rumus ini tidak lari. Nah, sebagai contoh, coba dilihat di sini nanti saya akan pindahkan rumusnya ke samping. Ini tanpa saya absolutkan atau saya kunci ya. Nah, di sini nampak awalnya adalah pada kelompok sum ringnya itu pada kelompok M. Nah, kriteria 1 pada kelompok E atau kolom E dan kriteria 2-nya pada kolom D. Nah, kalau tidak saya kunci, maka ini juga akan bergeser ini. Yang awalnya M menjadi N, awalnya E menjadi F, awalnya awalnya D menjadi E. Ya. Nah, jadi supaya tidak lari, begitu juga kalau misalnya saya copy ke bawah tanpa geser rumus. Jadi di sini nanti kalau awalnya 5, ini akan turun menjadi 1 baris ke bawah. Nah, ya. Enter. Nah, di sini bisa dilihat 6, awalnya 5 menjadi 6 dan ini juga bergeser 1, ya. Jadi supaya tidak keliru, kalau untuk rumus seperti ini kita harus absolutkan dulu, bisa langsung kita blok, tekan F4. Ya, ini juga tekan F4. Tekan F4 supaya pada saat kita copy paste tidak lari, ya. Tinggal enter. Nah, tinggal kita copy, ganti saja kriteria yang ingin kita ubah tadi apa. Ini menjadi P. Oke. Nah, ini begitu juga. Ini golongan 2 menjadi L. Nah, ini menjadi P. Nah, tetap kita buktikan. Nah, totalnya itu harusnya sama dengan total jumlah gaji pada keseluruhannya. Ya, sama dengan sum, enter. Nah, bisa dilihat di situ total gajinya sama, tidak ada bedanya antara ini dengan ini. Ya. Selain dua rumus sum ini, yaitu sum if dan sum if, masih ada 2 turunan lagi dari rumus ini, yaitu masing-masing adalah kombinasi antara rumus sum dengan sum if dan kombinasi rumus sum dengan sum if. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau misalnya kombinasi sum dengan sum if, di sini kan kita hanya bisa melihat satu jenis kriteria, ya, dan untuk satu kriteria tertentu. Di sini kita ingin melihat sebagai contoh jumlah gaji
golongan 2 dan 4. Ya. Nah, ini kita harus menggunakan rumus sum dan sum if. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung sum if buka kurung, tetap langkahnya sama, ring kriteria, selanjutnya kriterianya ini harus kita pakai buka kurung kurawal. Ya, kriterianya harus pakai kurung kurawal. Saya kriteria 1, kriteria 1, kriteria 2, tutup kurung kurawal, baru sum ring. Sum underscore ring. Tutup kurung. Nah, kurungnya harus tutup 2 kali. Ingat, setiap berapa jumlah kurung dibuka dan harus ditutup sebanyak itu juga. Ya. Nah, contohnya langsung kita simulasikan aja. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat jumlah gaji hanya untuk golongan 2 dan 4. Sama dengan sum buka kurung sum if buka kurung ring kriteria ini. Nah, titik koma buka kurung kerawal tanda petik golongan 2 titik koma tanda petik lagi golongan 4. Oke, tutup kurung kerawal titik koma sum ring. Tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini dia jumlah gaji untuk golongan 2 dan golongan 4. Nah, ini adalah fungsi, kita menggunakan kombinasi antara fungsi sum dan sum if, ya. Nah, untuk fungsi kombinasi sum dan sum if jamak juga sama seperti rumus ini, yaitu sama dengan sum buka kurung sum if buka kurung ring area yang akan dijumlahkan titik koma kriteria satunya ini. Nah, apa kriterianya? Langsung buka kurung kurawal. Saya ingin lihat misal golongan 3 dan golongan ini petik 2 ya. Golongan 4. Saya lupa lagi. Ya, golongan 4. Tutup kurung kurawal. Terus kriteria 2-nya saya pilih 1 aja, tidak usah dua-dua. Jadi langsung bisa buka kurung kurawal L, misal laki-laki. Tutup kurung kurawal. Tutup kurung, enter. Oops, sorry. Ini ya. Ini 18. Nah, kita simulasikan. Ini jumlah gaji golongan 3 dan 4 untuk laki-laki. Ya, sama dengan sum buka kurung sum if buka kurung ring kriteria. Oke, kriterianya ini buka kurung kerawal petik tadi 3 ya, dan tutup 4 tutup kurung kerawal titik koma kriteria 2-nya ini titik koma, saya langsung L. Ya, ini dia. Ya, demikian untuk pengenalan komputer dan beberapa penjelasan beberapa fungsi atau formula. Di sini kita sudah membahas formula sum, rata-rata atau average, maksimal, minimal, sum if jamak, kombinasi sum if, kombinasi sum dan sum if jamak.
Ya, semoga semuanya bermanfaat dan bisa dipahami secara mendetil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.